Saya akan berbicara tentang keputusan untuk mengejar yang Tuhan mau dari hidupku. Itu keputusan juga, saudara. Yang Tuhan mau dari hidup, itu yang Tuhan mau, dan itu perlu merupakan satu keputusan harus kita kejar. Nah, hari ini kita buka dulu di dalam Injil Matius pasal yang ke-17. Kita baca secara bergantian Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya baca ayat 1, saudara, ayat yang kedua ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ayat ketiga, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Ayat ke-13, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Nah saudara, hari ini kita akan berbicara satu tema, yaitu keputusan untuk mengejar yang Tuhan mau dari hidupku. Jadi yang Tuhan mau dari hidupku. Saya percaya Tuhan panggil kita bukan hanya sekedar menyelamatkan, tapi Tuhan panggil kita ada sesuatu yang lebih yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Amin. Bukan hanya sekedar apa? Untuk menerima keselamatan. Nah saudara, ini kapan Yesus berbicara ini? Ini setelah dia menceritakan, dia beritahu kepada murid-murid tentang apa? Penderitaan akan dia alami. Termasuk dia menceritakan syarat-syarat bagaimana mengikut dia. Setelah dia beritakan itu, 6 hari kemudian dia panggil murid-muridnya bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ngapain? Dia bawa ke sebuah gunung. Gunung apa namanya? Ayo, gunung apa? Gak ada ditulis. Yang pasti bukan Gunung Sari, apalagi Gunung Merapi lagi erupsi sekarang kan. Tapi yang jelas Yesus ajak Yakobus, Petrus, Yohanes untuk sama-sama dia naik apa? Sebuah gunung ya, di atas sebuah gunung. Apa yang terjadi? Tiba-tiba waktu mereka sampai di atas gunung, ternyata antara Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini melihat ternyata ada Elia, ada Musa, dan Yesus sedang berbincang-bincang. Lalu apa yang terjadi? Nah, Petrus merasakan suatu suasana yang sangat indah saat itu sampai dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami akan membuat apa? Kemah, satu untuk Musa, satu untuk Yesus, satu untuk Elia. Kenapa? Mereka rasa nyaman banget gitu daerah situ loh. Sampai akhirnya Yesus menceritakan segala sesuatu. Itu yang mereka lakukan.
Nah, tapi saudara, yang menarik sebenarnya apa sih yang Yesus maksudkan, yang Yesus inginkan untuk murid-murid ada sama-sama dengan dia atas gunung itu, sampai melihat bagaimana apa? Mereka melihat Yesus ada berbicara dengan siapa? Elia, dengan Musa, bahkan tiba-tiba awan kemuliaan itu turun. Sampai mereka merasakan sesuatu, bahkan mereka rasa takut, tapi Yesus bilang jangan takut. Nah, sebenarnya apa sih yang Yesus inginkan sampai membawa ketiga orang muridnya ini bersama-sama dengan dia? Nah, ini yang kita akan bicarakan hari ini, yaitu yang Yesus mau apa? Sesuatu dari mereka bertiga ini, khususnya murid-murid. Nah, sekarang kita akan pelajari bersama-sama apa yang Tuhan mau dari murid-murid ini, termasuk hari ini apa yang Tuhan mau dari kita. Amin. Nah, saya pelajari ada beberapa hal di sini. Yang pertama, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau, yang Tuhan ingin, yang Tuhan rindukan dari murid-muridnya, termasuk hari ini bagi saudara dan saya. Yang pertama, Tuhan mau adanya kedekatan, adanya keintiman antara Yesus dengan murid-murid. Coba saudara perhatikan ayat pertama. 6 hari kemudian, ngapain? Yesus membawa apa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ apa? Mereka sendiri saja. Apa sih tujuannya Yesus kok ajak orang tiga ini, murid ini, naik sebuah gunung? Di situ hanya mereka sendirian saja, kayak kurang kerjaan, saudara. Ngapain? Saudara lihat, Yesus ngapain sebenarnya untuk ngajak murid-murid ini? Mau ngapain sih, saudara? Nah, Yesus ingin supaya apa? Murid-murid antara dia dengan murid-murid dengan dia tuh mengalami satu yang namanya keintiman, kedekatan. Amin. Dia ingin, itu sebabnya dia ajak di satu tempat yang sepi, di atas gunung yang sepi, supaya apa? Hanya mereka yang ada berempat di situ. Supaya apa? Mengalami apa? Keintiman, rasa kedekatan, saudara. Saya mau katakan, saudara, bersama-sama tuh belum tentu dekat loh. Kita nih duduk sama-sama belum tentu kita saling dekat. Bayangkan sekolah dari kelas 6, dari kelas 1 SD tuh 6 tahun ya kan? Biasanya tuh naik kelas, pindah, ketemu lagi itu kan? Bayangkan 6 tahun, enggak semua satu kelas 6 tuh kita dekat intim. Paling dari sekian puluh orang cuma sekian orang, atau 2 orang, bahkan mungkin 1 orang. Bahkan ada yang nggak punya teman intim di gereja. Ya kan? Artinya apa? Bersama tidak selalu intim dan akrab. Betul? Nah, itu namanya bersama. Bersama tidak selalu intim. Bersama tidak selalu akrab. Bersama tidak selalu mengalami apa? Kedekatan. Nah, Yesus ajak murid-murid supaya murid-murid merasakan antara dia dan dengan antara murid dengan Yesus dan Yesus dan murid ada rasa keintiman, keakraban, saudara. Amin? Nah, saya mau katakan hari ini, saudara, yang Tuhan mau dari kita, dan itu keputusan adanya keintiman, keakraban. Satu saat Yesus jalan-jalan, lalu dia datang ke sebuah rumah, namanya rumah saudara Maria dan Marta, kakak beradik. Marta akhirnya begitu lihat Yesus datang, ngapain? Sibuk. Dia pikir menyambut Yesus harus bikin makanan yang enak. Mungkin dia masak, capcay, fuyung hai, apalagi hai-hai yang lain, jengkol. Nggak nyambung banget ya, jengkol, daun singkong. Ya, sibuk. Akhirnya apa yang terjadi? Dia capek rupanya, mulai ngomel kan. Lalu bilang, Yesus, kok nggak perhatikan gua nih capek? Dia dong Maria duduk enak-enak di kaki Yesus, kan dekat Yesus itu. Apa kata Yesus? Maria, Maria, kau menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak penting. Oh ya, Marta, berarti saudara bagus. Kalau saya cuma tes aja, saudara ini benar-benar perhatikan nggak? Akhirnya apa? Marta, kau menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna. Maria mengambil bagian yang terbaik. Ngapain? Duduk di kaki Yesus, berhubungan, berkomunikasi supaya timbul keintiman. Nah, hari ini saya mau katakan, saudara, Yesus ingin kita tuh intim dengan Dia. Amin. Dan saya percaya dalam keintiman itu ada prioritas. Makanya jangan heran, saudara, kalau lihat masalah berdoa nggak dapat
sesuatu karena saudara apa? Nggak intim. Saya cerita Pak Jeffrey Talea pernah cerita sama saya. Gua janjian diundang sama siapa? Oman Sabta apa? Yang anggota DPR itu loh. Kan orang kaya juga kan. Dan dia tuh senang musik jazz. Jadi acara-acara selalu di rumah sering dibuat acara. Mereka yang main musik-musik jazz. Jadi rupanya satu saat janjian turun datang ke kantornya gitu. Nah sebelum dia datang rupanya tamu-tamu udah banyak kan, ngantri ketemu biasa lah orang-orang pejabat gitu kan. Nah datangnya lama, Jeffrey juga akhirnya datang juga terakhir di belakang. Begitu dimasuk, lu masuk sini. Dia bilang HP gue gak enak ya. Orang udah banyak tamu ngantri, langsung lu Jeff masuk sini Jeff, masuk ke ruangan ketemu ngobrol-ngobrol. Kenapa ini bisa terjadi? Keintiman. Akrab intim itu kita mendapatkan prioritas. Amin. Nah saudara bayangkan kalau kita akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, gak usah minta, nangis saja. Jodoh. Tahu dia. Makanya Brian, banyak intim Brian. Mana Brian? Saudara lihat, dalam keintiman ada prioritas. Makanya Yesus ajak murid-murid apa? Keintiman. Kita harus hari ini kita harus intim dengan Tuhan. Amin. Maka Yesus bilang kalau engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam engkau. Yohanes 15 ayat 7. Minta apa saja aku akan berikan. Ya, dan saya percaya kalau sudah dekat dengan Tuhan pasti minta juga nggak aneh-aneh. Kita mengerti ya kan. Oh berarti ntar gue minta lagi istri lagi, kawin lagi kan. Nggak begitu. Pasti justru dalam keintiman kita tahu apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Itu yang kita akan minta. Amin. Jadi saudara lihat yang pertama apa? Apa yang Tuhan mau dariku? Tuhan mau adanya apa? Kedekatan, keintiman ya, keakraban yang luar biasa. Coba saudara buka dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama 3, 4. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup apa? Bergaul dengan Allah. Dekat, ada pergaulan keintiman yang dekat Allah. Makanya sebelum air bah diturun, Tuhan perintahkan Nuh buat bahtera. Dan Nuh tahu sekali apa rencana Tuhan. Dia lakukan apa yang Allah perintahkan. Dan akhirnya waktu air bah turun, semua dibinasakan. Hanya diselamatkan Nuh, istri, ketiga anak dan ketiga mantu, plus binatang-binatang sepasang-sepasang. Sampai akhirnya habis semua. Tapi akhirnya belas kasihan Tuhan juga turun. Sampai lalu lewat Nuh ini, akhirnya ada perjanjian. Aku tidak akan menurunkan air bah lagi. Sebagai buktinya, taruhnya lah pelangi. Maka saudara perhatikan, biasa kalau habis hujan itu tiba-tiba ada pelangi muncul kan di langit sana saudara. Itu merupakan perjanjian Tuhan yang Tuhan ikat dengan Nuh setelah air bah apa? Menghabisi seluruh dunia. Tapi sekarang masih air bah beda. Yang kayak sekarang kita longsor, tsunami itu bukan air bah itu melanda seluruh dunia. Seluruh apa? Dunia. Atau banjir karena kita juga yang buat. Hutan ditebas habis semua ya habis lah. Itu kesalahan manusia juga ya kan. Tapi air bah seperti zaman Nuh dan tidak akan. Karena apa? Itu perjanjian Tuhan lewat bukti untuk mengingat janji itu ditaruhnya apa? Pelangi. Pelangi. Alangkah indahnya. Jadi yang pertama apa saudara? Yang Tuhan mau adanya keintiman, adanya kedekatan. Makanya kita harus intim dengan Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Ya gimana mau intim? Ya baca firman. Mau intim ya berdoa. Maka saya heran dulu, ada orang baca Alkitab aja gak pernah. Tapi iman, Tuhan akan kasih kita gini, Tuhan bicara. Dalam hati saya bicara apanya? Kita gak bisa mengerti rencana Tuhan kalau tidak ada keintiman. Amin. Keakraban itu menimbulkan kepekaan loh. Coba suami istri deh, lagi tiduran suami di kamar, atau dengar hentakan sendalnya, bayangan dia tahu ini bini gua datang. Benar gak? Kalau yang bilang enggak tuh gua, berarti tanda tanya. Loh, kita ketawa aja udah tahu ya kan? Ini suara laki gua nih ketawanya. Bayang kita di kamar cuma dengar dia, di luar kita sudah tahu saudara. Saking apa?
Setiap hari bergaul akrab jadi intim. Akhirnya menimbul kepekaan. Amin. Karena Nuh bergaul intim dengan Allah, dia timbul kepekaan kepada apa yang Allah mau kerjakan dalam hidupannya. Jadi yang pertama hari ini, pastikan kita belajar apa? Mau apa? Intim dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Pertama baca firman, yang kedua renungkan firman, yang kedua apa? Hidup dalam doa. Karena waktu saya baca firman waktu saya doa berarti saya membangun hubungan komunikasi dari pihak saya kepada Allah. Waktu saya baca firman berarti saya mendengar komunikasi daripada Tuhan kepada saya. Kalau itu terjalin, pasti kita lama-lama menjadi peka. Amin. Kita akrab, kita menjadi peka. Bukan hanya itu prioritas kita dapat. Makanya jangan heran saudara, orang-orang dalam Tuhan yang sungguh-sungguh dia dapat segala sesuatu. Bukan hanya berkat rohani loh, jasmani Tuhan berkati. Kita bingung kenapa gua enggak ya, tiap hari berantem aja. Mana mudah berkat, dapat berkat sedikit sudah mulai malas-malasan dalam Tuhan melayani. Tunggu waktunya orang kayak gitu akan diambil lagi. Lain itu Tuhan diberkati makin gila dalam Tuhan. Amin. Ya ilah, kalau baru diberkati sedikit aja udah lupa, udah malas-malesan. Saya saudara tahu, saya kok pelayanan tuh pantang telat, jujur. Saya kan selalu dapat jadwal khotbah tuh 1 bulan, 1 tahun tuh 4 atau 3 kali dari Pondok Cabe, saudara tahu. Itu ibadah jam 7, saudara bayangin, sudah mikir aja udah stres perjalanan. Akhirnya bagaimana untuk hindarin itu, saya berangkat jam 3 dari rumah. Pasti kecepatan, pasti. Tapi kalau kita telat sedikit, telat. Macet. Kan di Jakarta 5-10 menit sudah terjadi perubahan lalu lintas yang luar biasa. Ya udah cari nongkrong aja, kadang ada Pizza Hut, pokoknya sudah daerah-daerah masuk Pondok Cabe itu yang lapangan terbang tuh kan. Ada Pizza Hut juga nongkrong aja situ, tunggu lihat jam. Atau kalau enggak ada warung tenda setelah dekat dalam jalan Munir. Jalan Kunir. Udah daerah Sawangan. Bayangkan dari utara ke sana, saudara. Udah 2 provinsi ya, antar provinsi kan. Cari warung tenda, kalau udah sore udah buka, udah pesan roti bakar 1 tumpuk aja udah sama roti, lama-lamain minumnya pelan sambil lihat-lihat waktu. Kenapa? Ya memang kita harus begitu. Amin. Apalagi kalau alasan telat, kuno Jakarta alasan telat, alasan klise. Setiap hari memang macet. Jadi yang pertama apa? Tuhan mau kita intim, akrab dengan Dia. Amin. Itu keputusan yang harus kita ambil. Yang kedua, Tuhan mau agar murid-muridnya menikmati kemuliaannya. Jadi saya mau katakan hari ini juga Tuhan mau kita menikmati kemuliaan Tuhan. Amin. Kita lihat dulu ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya, saudara lihat ayat 2, saya ulang lagi. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajah di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Lalu saudara bandingkan dengan ayat yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi yang kedua saudara, apa yang Tuhan mau dari hidup saudara, dari hidup saya, dari hidup kita seperti murid-murid ini. Yang kedua, Tuhan mau agar murid-muridnya termasuk saudara dan saya hari ini menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati kemuliaannya. Amin. Ini yang Tuhan mau, supaya kita menikmati kemuliaan Tuhan. Maka saya selalu kata, jangan lagi mau ada tuduhan-tuduhan, saudara. Kadang-kadang kita mau maju dalam Tuhan, ada tuduhan segala macam ya, sehingga akhirnya kita merasa, ya siapa saya ini orang gak berharga, saya gak bisa ini, saya gak bisa itu. Saya mau katakan, itu tuduhan-tuduhan dari iblis supaya kita tidak dapat menikmati kemuliaan Tuhan. Jadi yang kedua, Tuhan mau supaya kita menikmati kemuliaan Tuhan. Iblis, Alkitab berkata, mendakwa kita siang dan malam.
Supaya apa? Kita tidak bisa maju dalam Tuhan, kita selalu merasa kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita nih ya hanya manusia-manusia terkutuk, manusia-manusia yang hina, ya kan, nggak bisa buat apa-apa. Padahal Yesus datang mati, darah tertumpah, tubuh tercabik, seperti nanti sebentar kita menikmati perjamuan ini untuk mengangkat kita supaya kita bisa menikmati dan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Ini rencana Tuhan. Saya setelah dalam Tuhan saya rasa, benar saudara. Saya selalu bilang saya tidak percaya orang dalam Tuhan tuh hidupnya melarat banget sampai mau makan aja susah. Kalau itu kita berhentilah jadi pendeta. Ya kan? Makanya zaman dulu kan orang kalau dengar anak jadi pendeta itu kan bapaknya marah-marah kan? Ya kan? Mau makan batu kamu. Loh dulu kan begitu. Lain sekarang, apa yang ngambil mantu? Wah sekarang mantu pendeta jadi rebutan saudara, orang di atas apa? Naik daun ya, nggak tahu daun apa. Saudara lihat. Dan saya percaya Tuhan mau supaya kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya orang dalam kemuliaan Tuhan dia akan menikmati berkat dan janji Tuhan. Amin. Berkat masalah kekekalan, perkara-perkara rohani, juga kebutuhan-kebutuhan hidup setiap hari Tuhan akan berkati. Amin. Itulah Tuhan membawa. Itu sebabnya yang kedua, Tuhan mau agar murid-murid ini termasuk saudara dan saya hari ini supaya apa? Menikmati kemuliaan Tuhan. Makanya murid-murid lagi bicara, tiba-tiba awan itu turun melingkupi mereka. Haleluya. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, apa yang Tuhan mau dariku? Yang ketiga, Tuhan mau agar murid-murid merasakan kebahagiaan. Murid-murid merasakan kebahagiaan. Lihat ayat keempat. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia. Petrus bilang apa? Tuhan, kami bahagia, sampai dia rasa bahagia. Dia bilang, udah, dengan kata lain, Tuhan jangan kemana-mana, kita di sini aja. Kemah gue bangunin, 1 untuk Engkau Yesus, 1 untuk Elia, 1 untuk Musa. Kenapa? Merasaan apa? Bahagia. Itu sampai akhirnya mengambil berbicara kepada Yesus supaya kami dirikan kemah untuk Engkau, Elia dan Musa. Kenapa? Karena merasakan apa? Bahagia. Nah, saya mau katakan Tuhan mau hari ini juga kita menikmati kebahagiaan itu, dan ini harus dimulai dari rasa apa? Rasa haus dan lapar akan kehadiran Tuhan. Jadi kebahagiaan itu akan kita rasakan waktu ada rasa haus, rasa lapar akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Maka ada lagu, lebih dekat lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Ada rasa dimulai dengan rasa haus, rasa lapar. Coba saudara lihat dalam Mazmur, apa yang dikatakan pemazmur. Mazmur 84, sudah ayat ke-11 saja deh. Mazmur 84 ayat ke-11. Saudara nanti baca di rumah dari awal, saudara lihat luar biasa Mazmur ini. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran rumahmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik, bayangkan, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada berada tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada ada di kemah-kemah orang fasik. Kenapa ini bisa terjadi? Apa yang dimaksud dengan pemazmur ini? Karena waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, maka kita akan menikmati yang namanya kebahagiaan. Amin. Kebahagiaan saudara tidak bisa dapatkan di mana. Saya mau katakan, kekristenan tanpa haus dan lapar itu pasti menjemukan. Saudara kalau sudah mulai ada rasa gereja malas, segala-gala aktivitas rohani malas, saya mau katakan saudara pasti saudara tidak memiliki kehausan dan rasa lapar. Kapan orang rasa haus? Apa yang dibutuhkan waktu orang rasa haus? Air. Yesus pernah berkata, akulah air kehidupan. Kapan orang membutuhkan sesuatu waktu makanan? Waktu dia rasa lapar, Yesus bilang, akulah roti hidup yang turun dari surga.
Jadi orang waktu rasa haus akan lapar, ini akan menimbulkan satu kebahagiaan. Maka Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Matius 5 ayat 6. Karena apa? Waktu kita rasa itu, kita rindukan, kita kejar, kita cari supaya kita apa? Bisa mendapatkan itu. Dan waktu kita mendapatkan itu, bahagia luar biasa. Amin. Jadi yang ketiga, saudara, apa yang Tuhan mau dari hidupku? Tuhan mau agar kita merasakan apa? Kebahagiaan. Bahagia itu hanya ada didapat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di luar Yesus kita tidak akan menikmati segala sesuatu. Amin. Jadi saudara lihat di sini, haus dan lapar itu penting. Amin. Supaya kita mengalami sesuatu dalam Tuhan, dan ini akan berikan kebahagiaan. Bayangkan sampai Petrus bilang, biar kami bangun 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Dengan kata lain, Petrus berkata, udah kita jangan kemana-mana, kami di sini saja, kami sudah bahagia. Di dalam Yesus pasti ada kebahagiaan. Amin. Jadi jangan yang aneh-aneh ya, bahagia ya. Yang ketiga, yang keempat, apa yang Tuhan mau dariku? Yang keempat, yang Yesus mau, Yesus ingin kita selalu mendengar suaranya, karena dia selalu ingin berbicara pada kita. Nah, jadi saudara, saya yang keempat, saudara, saya mau katakan yang Tuhan mau apa? Karena Tuhan selalu ingin apa? Yang Yesus ingin supaya kita selalu mendengar suaranya. Kenapa? Karena dia selalu ingin berbicara kepada kita. Coba saudara lihat dulu ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang ku kekasih. Ini kata siapa? Allah Bapa. Dia berbicara kepada murid-muridnya Yesus yang ada, inilah apa? Anakku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu apa? Dengarkanlah dia. Jadi yang ketiga, Yesus ingin kita selalu mendengar suaranya. Kenapa? Karena dia selalu ingin berbicara. Nah, persoalannya kadang-kadang kita pikir emang Tuhan bisa bicara. Memang Roh Kudus bisa berbicara. Kita kayaknya rasa aneh, tapi kalau bilang, setan tadi berbicara, seneng banget saudara. Apa itu nontonnya penampakan tuh kan? Di televisi, pemburu hantu kan? Seru. Nanti tiba-tiba satu ditumpangin tangan masuk, baru dia mulai bahasa kan? Terus tiba-tiba sesuai kebutuhan, dibohongin gak kita? Tapi senang kan? Kalau kalau dengar bicara tentang Tuhan emang bisa. Kita rasa aneh gitu loh. Dia tuh pribadi, Roh Kudus tuh pribadi saudara. Dia bisa berbicara. Yang pasti dia berbicara, yang pertama pasti lewat firman Tuhan ini. Kalau mau tahu Tuhan berbicara. Baru yang lain-lainnya bisa berbagai macam, dia bisa secara audible. Bisa lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi Tuhan berbicara. Amin. Lewat anak kecil juga Tuhan bisa berbicara. Lewat apa saja. Tapi yang pasti selalu pastinya lewat firman. Makanya saya selalu katakan, kalau dengar suara Tuhan ya baca firman. Tapi Tuhan tetap berbicara. Makanya firman Tuhan katakan, domba-dombaku mendengar dan mengenal suaraku. Yohanes berapa tuh? Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku apa? Mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Maka nggak usah pusing dengan orang persoalan soal nama Allah, nggak boleh segala macam, nggak usah pusing. Itu mengada-ada. Tuhan tuh lebih tahu siapa kita. Bahasa datang dari Dia yang memporandakan bahasa sampai sekian banyak di dunia juga Tuhan. Kapan? Waktu pembangunan Menara Babel. Karena kesombongan Tuhan hancurkan menara itu, lalu dihancurkan bahasa-bahasa manusia supaya manusia tidak bisa saling berbicara. Tidak bisa saling mengerti dalam bahasa. Jadi Tuhan tidak tertarik dengan bahasa, Tuhan lebih tarik dengan manusia, roh batin kita, hati yang terdalam dari kita. Amin. Apalah sebahasa. Makanya saudara bilang, tidak boleh disebut nama Allah. Jadi nama apa? Yang penting kita kenal Allah di dalam Yesus. Amin. Dia mengenal, kalau saudara nangis saja udah tahu. Tadi kan sudah bilang, saudara udah air mata, minta kawin, dia tahu. Oh iya, saudara ya kan?
Dia tahu, saudara, kita ini suka aneh-aneh masalahnya. Jadi saya mau katakan, saudara, Yesus ingin kita selalu mendengar apa? Suaranya. Karena apa? Dia selalu berbicara. Lewat apa? Yang pasti lewat firman, termasuk dengan hal-hal yang lain. Tapi hal yang lain harus diuji juga dengan firman. Kalau nggak sesuai itu, ya setan yang berbicara itu biasanya. Sesuai dengan firman lah, ya kan? Kadang-kadang Tuhan lewat peristiwa, Tuhan bisa menyampaikan sesuatu kok bagi kita. Kita lihat satu keadaan yang terjadi, Tuhan bisa berbicara lewat anak kecilnya. Tuhan bisa tegur kita. Iya, berbagai macam cara, tapi selalu sesuai dengan firman. Kalau yang udah misalnya bicara, kok musuhin orang itu, udah pasti bukan dari, karena bertentangan dengan firman. Jadi jangan ngawur-ngawur juga ya. Coba saudara lihat. Nah, saya pelajari, saudara, saya lihat luar biasanya apa tuh? Daud setiap ingin mengambil keputusan selalu dia berdoa tanya Tuhan. Coba saudara buka dulu dalam 1 Samuel 23. 1 Samuel 23 ayat 1 sampai dengan 5. Udah, 1 Samuel 23. Ini tentang di Kehila. Saya baca ayat 1 sampai ayat ke-5. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah apa? Daud kepada, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata padanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah apa? Dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 5. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalauinya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ya. Sampai orang-orang anak buahnya rasa ketakutan. Mungkin nggak kita melawan orang Filistin? Mereka sudah ketakutan. Dalam keadaan gitu, Daud tanya Tuhan, apa yang harus dia kerjakan? Tuhan bilang, pergi lawan orang Filistin. Menang nggak? Jadi bukan hanya asal bertindak. Makanya saya mau katakan Daud itu berkenan. Karena setiap keputusan akan dia ambil, selalu dia tanya apa Tuhan mau. Buka lagi 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 ayat 8. Ini saudara lihat waktu mereka apa? Waktu Daud pulang berperang, lalu dia lihat kota Siklak itu sudah habis dibakar. Lalu wanita-wanita, istri-istri mereka tinggalkan itu ditawan oleh orang Amalek, orang-orang tua. Akhirnya mereka pulang, ya habis kampung mereka tuh udah habis dibakar, semua dijarah, kekayaan dibawa, wanita, anak-anak, istri-istri, orang-orang tua dibawa pergi ditawan. Dan akhirnya apa? Daud tertekan. Kenapa? Dia sendiri punya masalah karena istrinya juga dibawa. Lalu apa? Tentara pasukan yang bersama dia menekan dia karena dia sebagai pemimpin kan, sampai mau dirajam dengan batu. Tambah tertekanlah dia karena mereka begitu panik lihat keadaan itu. Di dalam keadaan seperti itu, saudara lihat, Daud bertanya Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan dia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta dengan ratusan orang bersama-sama dengan dia, dan sampai mereka ke sungai Besor, sementara orang yang mau tinggal di belakang berhenti sana. Nanti saudara boleh baca keseluruhan. Dan akhirnya apa? Orang-orang itu dibantai habis oleh Daud, lalu dia bawa kembali tawanan plus harta-harta yang sudah dijarah, termasuk orang-orang itu punya harta kekayaan juga dia bawa pulang. Kenapa Daud bisa bertindak seperti ini? Dia tanya Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu saudara hari ini, kita perlu apa? Mendengar suara Tuhan. Setiap kita ambil keputusan, berdoa, tanya Tuhan.
Saya selalu sederhana dalam doa kalau ingin melakukan sesuatu. Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan buka jalan. Kalau Tuhan tidak kehendaki, Tuhan tutup jalan. Selesai. Jadi bukan seenaknya, ya kan? Makanya saya selalu bilang hidup kekristenan bukan spekulasi. Siapa bilang hidup Kristen spekulasi? Hidup Kristen adalah kepastian. Ada lagi sok-sok rohani. Kita ini seperti roda pedati. Sebentar turun di bawah. Itu konsep mana? Itu konsep dunia. Buddhis juga gitu, nanti sebentar di bawah, sebentar di atas. Hidup nggak pasti akhirnya, ya kan? Itu kan spekulasi. Jadi hari ini gue bisa diberkati, besok gue habis hancur-hancuran. Dengar, dalam Kristen nggak ada konsep itu. Kalau Tuhan izinkan masalah, berarti Tuhan siapkan sesuatu yang lebih baik lagi. Amin? Orang sekolah perlu ujian nggak? Ujian untuk membuat merosot hancur atau membuat naik tingkat? Naik tingkat. Jadi hilangkan konsep ini ya. Dalam kekristenan tidak mengajar kita seperti roda pedati, sebentar di bawah, sebentar di atas. Jadi sebentar bahagia, tiba-tiba aduh merana banget. Nggak ada itu. Yesus bilang, aku datang beri hidup dan beri kelimpahan dalam hidupmu. Amin. Perjamuan kudus nih loh, ini menjamin kepastian itu. Maka dalam kekristenan tidak ada hidup spekulasi, kepastian. Nah, bagaimana kita bisa melangkah dalam kepastian? Selalu kita ikut apa yang rencana Tuhan mau. Jalani itu, tanya dia. Baru bisa melangkah dalam kepastian. Saya tahun 86, setelah ngambil keputusan, saya tadinya nggak tahu saya akan dikirim kemana. Saya pernah cerita kalau salah sini. Salah satu dengar di Pangkalembun, stres, tidak bisa tidur satu malam. Apalagi sudah mulai yang datang dari sana ceritain sama sengaja dikecil-kecilin hati. Lu tahu nggak, di sana lu lewat itu lo sawah-sawah itu ketemu monyet. Wih, ini pelayanan sampai begini. Apa urusan dengan monyet ya kan? Nanti sana minumnya tuh tahu nggak, air teh tarik. Ya kenapa? Warnanya tuh air sungai, aduh, tambah stres saudara ya. Kita hidup Jakarta kan tidak sesusah itu. Aduh, nggak bisa tidur satu malam. Daripada bangun tidur baca Alkitab. Pas saya buka Mazmur 34. Saudara baca situ, tetapi singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi setiap orang mencari Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun. Itu jadi rema bangkit. Saya bilang, yes, saya siap kemana. Udah, akhirnya pengumuman, habis wisuda kan pengumuman yang akan diutus. Sebutlah nama saya, kota Salatiga. Dan bukan hanya pelayanan sana, sekalian pulang bawa gandeng. Iya. Dan saudara tahu, ini benar loh. Saya baru mengerti dalam Tuhan tuh seperti itu. Saya tanya Tuhan untuk jodoh hidup. Setelah bertobat kita kan paling susah tuh cari teman hidup loh. Kalau teman hidup enggak menopang kita, hancur lah hidup nih. Ini kan susah. Ya kalau main tabrak aja gampang, ganteng gini masa nggak ada yang mau, ya kan? Ya mangga besarnya banyak ya kan? Masa nggak nyangkut satu juga? Akhirnya berdoa saudara. Ya jujur aja, gue sih sempat punya pacar di sini waktu itu. Jadi bilang kayak begini nih, ya kan? Tapi Tuhan tak kehendaki. Saya ingat, maka saya selalu ingat, saya tidak pernah lupanya Opalan tuh loh, bapaknya Om Yori. Itu selalu berdoa. Jadi itu saya percaya itu Tuhan utus untuk menjadi mentor saya. Hampir setiap sekian hari datang ke rumah, berdoa, ngobrol dengan saya. Termasuk soal teman yang saya lagi pacaran ini. Ya, ternyata dia bilang itu bukan kamu punya tuh. Saya putusin, tapi mutusinnya kan agak susah. Karena kan sudah bertobat, main tinggal-tinggalannya nanti dipikir apaan nih kan. Saya minta ya Tuhan putusin lah. Nah pas ulang tahun saya 25 April, jadi ingat-ingat 25 April. Ya kan? Jadi ada ucapan syukur di rumah, saya undang, dia datang. Nggak datang. Biasanya kan sama orang pacar, waktu kan belum ada HP. Saya bayang kalau udah HP itu 1:12 lewat sedikit, langsung ya kan, selamat ulang tahun dengan gambar-gambar yang hati terus kayak bintang-bintang. Akhirnya situ saya ambil keputusan, berarti ini cara Tuhan. Sorry, gua
Nah, berdoa lagi, minta. Akhirnya saudara, Tuhan beri kepastian di kota Salatiga. Itu loh, ini pengalaman iman loh. Saya katakan ini loh. Saya tidak bisa ceritakan keyakinan. Maka saya bilang dalam Tuhan itu bukan spekulasi, kepastian. Karena kita tanya Tuhan. Saya berdoa. Jadi waktu saya ke sana, jujur saya katakan, bukan hanya menggenapi perintah BPH untuk pelayanan sana, sekaligus pengen cari, jumpai itu. Loh betul, sampai sana saya diantar sama kakak saya dari, ya mampir Cilacap dulu, diantar lah naik mobil, masuklah jam 8-an itu sampai di kota Salatiga, sudah nginap dulu, baru gitu. Jadi sampai kota Salatiga, ibadah sedang mulai. Begitu saya masuk, saya lihat noleh kiri kanan. Oh, itu yakin saudara. Karena apa? Bicara Tuhan itu bahwa dia akan siapkan pasangan hidup saya orang Chinese. Saya nyari, ya nggak ada. Nggak ada saudara, jujur. Baru orang sederhana kan petani, kan jemaatnya kan petani, pedagang sayur. Jadi ya udah. Nah, tapi itu kan kita kan sudah dapat konfirmasi gitu secara iman kan, akal kita kadang-kadang mau cocok-cocokin ya kan. Udah, nggak lama datang omnya ya kan. Beberapa hari kemudian saya pikir nggak ada ini, jalanlah gua ke toko-toko itu. Emang kayak orang gila, orang beriman tuh kadang-kadang aneh-aneh. Saya pagi-pagi saya bilang sama gembalanya, Om, saya mau jalan-jalan sekalian pengen tahu kota Salatiga, naik angkot kan, ya kota kecil lah. Jalan gua masukin toko-toko itu, apa gua ada amoy yang cakep nunggu kan. Ayo ajak ngobrol-ngobrol, apa ini? Apa ini toko emas? Dalam hati sekalian lumayan. Ternyata enggak saudara. Sampai satu saat, jadi gembala ini punya om sering diundang khotbah. Dia punya anak. Ya sudah selesai lah sarjana ekonomi, tapi ngajar keyboard juga main. Datang hari Minggu tuh ikut bapaknya kan khotbah kan. Apa ini ya kan? Udah enggak itu, saya diminta temenin makan lagi, berdua aja kan. Wih, apa ini? Enggak juga. Lewat pulang ya kan, mereka orang Semarang. Tiba-tiba hari Minggu datang lah seorang anak muda sering ibadah situ, bawalah seorang wanita. Datang, udah kenalin, sok yakin kenalin ya kan. Ya udah saya kenal, saya pikir ya ngapain orang, saya pikir mungkin dia lagi senang kalian. Udah cuek aja, biasa aja. Tapi tetap yakin. Begitu hari Selasa, jadi itu hari Minggu, hari Selasa ada pendalaman Alkitab PA. Nah situ ada elektron tuh, ada gitar. Jadi saya mainnya sebisa-bisanya, nggak usah pakai apa. Saya lagi main, PA nih sudah mulai berjalan, belum, sudah hampir. Jadi tiba-tiba datang wanita nih yang hari Minggu ketemu kan. Gua sampai gemetar. Apalagi ini ya, kalau soal akal-akalan kan jago kan. Selesai ada ibadah IPA, ya Pak, PA, dia duduk di bangku kedua, saya bangku paling depan. Ya. Kebetulan ada ballpoint kan, ya. Oh ini pinjam ballpoint, udah. Dengar Je. Selesai ibadah, nggak pulang. Udah pulang kan, jadi mungkin ada mau konseling gitu kan. Itu hari Selasa kan, Senin malam. Jadi kita itulah pengerja, nggak kayak sekarang beratang petenteng kan. Saya jadi tukang gulung ini loh, kadang-kadang rapiin kursi dulu. Ya memang, jadi makanya sekarang saya ngerti arti pelayanan tuh bukan cari hidup, beri hidup. Mau cari hidup jangan di gereja, jangan dalam pelayanan. Nggak berkenan di hati Tuhan. Akhirnya apa? Udah selesai. Terus dia bilang, Om saya mau pulang udah. Bapak Gembala bilang, udah jangan dulu lah, makan dulu. Emang orang-orang Semarang tuh kayak ciri khas makan. Dia disuruh makan apa adanya. Udah jangan dulu, pulang makan dulu. Nanti pulang diantar sama Steffi. Mantap banget kan. Antar naik motor Honda yang kayak kura-kura tuh loh. Honda Grader tuh kayak kura-kura tuh loh. Ya pokoknya bentuk begini tahun berapa tuh, tahun 80-an ya.
naik air sudah mulai pancing lah. Kalau itu bisa ditanya ya kan, resepnya banyak banget di kantor. Saya bilang, weh, akhirnya ngobrol-ngobrol sampai naik motor. Ya saya juga sepi, nggak ada teman di ya udah besok ke kampus aja katanya. Dia kan lagi skripsi, ada mata kuliah satu, kalau nggak ada yang belum selesai udah datang perpustakaan aja, nanti ngobrol udah dia. Saya duduk di perpustakaan baca-baca Malu sampai hari ini dia ada di sini. Maka saya tahu saudara, nanya Tuhan itu penting, bukan main sobat-sobat, karena dalam Tuhan itu kepastian, bukan spekulasi. Lo keselamatan kepastian bukan insya Allah. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kepastian. Makanya saudara, saya mengatakan yang Tuhan mau dari kita, Tuhan ingin supaya kita mendengar suaranya, karena dia selalu ingin berbicara. Setiap hari bangun ini, saudara semakin peka, hidup semakin dalam kepastian. Amin. Yang terakhir, apa yang Tuhan mau dari hidupku? Yang terakhir, kita tidak hidup di dalam ketakutan. Yesus katakan supaya murid-murid, supaya mereka jangan hidup dalam ketakutan. Coba lihat dulu pasal ayat ke-7, kita kembali lagi ke ayat ke-7. Kan kalau kesaksian tentang diri sendiri kan tidak ada yang komplain. Ayat ke-7, lalu kita bandingkan nanti dengan ayat ke-6-nya ya. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Kenapa? Waktu mereka melihat awan kemuliaan itu, mereka takut, mereka sampai bersujud. Ayat ke-6. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka apa? Sangat ketakutan. Jadi waktu mereka mendengar itu, kepadanya setelah awan kemuliaan turun, lalu dengar suara, inilah anaknya, anakku yang kepada yang aku kasihi, yang berkenan di hadapanmu, apa? Dengarkanlah dia. Awan kemuliaan melingkupi mereka, mereka takut tersungkur. Makanya ayat 7, lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Jadi saudara lihat yang terakhir, kita lihat apa yang Tuhan mau dari hidup murid-murid, termasuk dari hidup saudara dan saya hari ini, tidak hidup di dalam ketakutan. Amin. Tidak hidup di dalam ketakutan. Maka saudara lihat sejak kedatangan Yesus pertama pun selalu ada pesan kepada orang-orang itu, jangan takut. Kepada gembala jangan takut. Kepada Maria yang akan mengandung jangan takut. Semua kepada orang Majus jangan takut. Karena kedatangan Tuhan itu membawa kemuliaan, tapi itu bukan memberikan rasa ketakutan. Makanya Alkitab katakan apa? Aku berikan kepadamu bukan roh ketakutan, tapi roh berikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, seorang teolog coba menyelidiki Alkitab ini. Saya sendiri belum tahu secara pasti. Ini juga kita belajar. Saya coba baca-baca. Dia menemukan ada 358 kata-kata jangan takut dalam Alkitab. Jadi relatif kurang lebih setiap hari ada kata-kata itu jangan takut. Cukup nggak untuk 1 tahun? Tapi masih takut nggak? Takut itu manusiawi, tapi jangan mau hidup dalam ketakutan. Justru waktu kita takut, kita tahu kita butuh Tuhan. Amin. Kadang-kadang ada orang takut tentang hidup, tentang masa depan nanti bagaimana. Tapi saya mau katakan hari ini, dalam Yesus ada jaminan hidup, pemeliharaan yang sempurna. Makanya dia bilang pada murid-murid, jangan takut. Amin. Jangan takut. Saudara baca Matius pasal 6 di rumah tentang hal kekhawatiran itu, kan Yesus sampai wanti-wanti banget ya kan. Jangan takut, jangan khawatir. Biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah, seringkali kita ketakutan karena kita hidup hari ini, kita pikirkannya ke depan. Sudah takut, pelit jadinya ya kan? Lo benar nggak? Kita hidup hari ini, waduh bagaimana nanti ya anak saya kuliah, padahal anak baru 5 tahun. Dia pikir nanti kuliah masih berapa belas tahun, saudara.
Stres sendiri loh hidup begitu. Tapi biarlah setiap langkah, kan Alkitab bilang kan Ebenezer. Sampai di sini Allah menyertai. Jadi setiap langkah kita berkata Ebenezer. Langkah berikutnya kita tahu dia bersama kita Ebenezer. Makanya mana setiap hari turun, tidak 1 bulan sekali, setiap hari. Supaya apa? Ada kebergantungan terus kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Mana setiap hari turun. Maka Yesus bilang kalau kau pergi menginjil pada murid-murid, jangan membawa bekal. Jadi biar dengan pakaian yang ada itu ya kan. Artinya apa? Karena ada jaminan dalam Tuhan untuk pemeliharaan. Nah seringkali kita hidup dalam ketakutan. Kalau bicara ketakutan mungkin banyak alasan yang kita bisa mengatakan aku takut. Tapi saya mau katakan di dalam Yesus ada jaminan itu. Amin. Jadi jangan takut tentang hidup, jangan takut tentang apapun. Kita tahu Yesus lakukan segalanya sempurna bagi kita. Itu sebabnya hari ini tema firman Tuhan hari ini tentang kita harus apa? Keputusan untuk mengejar yang Tuhan mau dari hidupku. Apa yang Tuhan mau? Yang pertama, Tuhan mau adanya kedekatan, keintiman, keakraban dengan Dia. Yang kedua, Tuhan mau agar murid-murid termasuk saudara dan saya menikmati kemuliaan-Nya. Tuhan panggil, Tuhan pilih, dan Tuhan ingin mempermuliakan kita. Amin. Yang ketiga, Tuhan mau agar murid-murid merasakan kebahagiaan. Itu juga Tuhan mau kita mengalami kebahagiaan itu. Dan tidak bisa ada cara lain. Itu harus dimulai dengan rasa haus dan lapar akan kehadiran Tuhan. Yang keempat, yang Tuhan mau, Yesus ingin supaya kita selalu mendengar suaranya. Karena Dia selalu ingin bicara pada kita. Makanya dengar suara Tuhan. Roh Kudus masih berbicara sampai hari ini. Sehingga setiap keputusan akan kita ambil, Dia akan lakukan apa yang Dia mau. Kalau Dia katakan tidak, kita berkata tidak. Kalau Dia katakan majulah, kita majulah. Amin. Dan yang kelima, tidak hidup dalam ketakutan. Takut masa depan, takut anak-anak. Aduh, bagaimana masa depan anak-anak? Jangan takut. Amin. Jaminannya apa? Kita akan menghadapi. Kita sebentar akan menikmati perjamuan. Itu Yesus sudah buktikan, Dia selesaikan sempurna di atas kayu salib. Amin. Makanya kata-kata terakhir sebelum Dia menyerahkan tubuhnya, Dia katakan tetelestai. Sudah selesai, sudah genap, sudah sempurna. Amin.